Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para hadirin dan hadirat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di pagi hari yang berbahagia ini. Kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu majelis ilmu, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali akan kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Dan sekarang kita masuk ke dalam tafsir surat Quraisy. Betul ya? Tafsir surat Quraisy, yang mana Quraisy itu adalah kabilah tertinggi yang terdapat di negeri Arab. Jadi surat ini dinamakan dengan surat Quraisy karena berbicara tentang secara khusus berkaitan dengan orang-orang Quraisy. Ada satu dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang Quraisy, yaitu di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau At-Tarikh Al-Kabir. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau Sahihul Jami', bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Faddalallahu Quraisyan bi sab'i hisab." Allah memuliakan orang Quraisy dengan tujuh perkara. Yang pertama yaitu bi annahum abadullaha asyra sinin la ya'budullaha illa Quraisy. Bahwasanya mereka itu menyembah kepada Allah selama 10 tahun. Ya, jadi tidak melakukan kesyirikan. Jadi orang-orang Quraisy ini menyembah kepada Allah selama 10 tahun tanpa melakukan kesyirikan. Lalu kata Nabi SAW yang kedua, wa faddalahum bi annahum nasarahum yaumal fil. Keutamaan yang kedua, Allah menolong mereka pada hari di mana tentara bergajah datang untuk menyerang Ka'bah, yang mana dipimpin oleh seorang raja yang bernama siapa? Abraha. Panglima, tepatnya panglima ya, bukan raja, karena dia itu masih di bawah kerajaan Habasyah pada waktu itu. Jadi Yaman itu di bawah pemerintahannya Habasyah. Padahal mereka itu adalah orang musyrik, tapi Allah tolong mereka. Kemudian yang ketiga, bi annahum nazalat fihim suratun minal Qur'an lam yadkhul fiha ahadun minal alamin. Bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan kepada mereka, dan bahkan mereka itu diberikan surat secara khusus yang disebut dengan surat Quraisy. Dan tidak ada nama kabilah yang lain daripada kabilah Quraisy di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah muliakan Quraisy. Kemudian yang keempat, bi annahu fihim an-nubuwah. Bahwasanya di Bani Quraisy itu terdapat kenabian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang mana orang-orang Yahudi itu sangat berharap kalau Nabi terakhir itu datang dari Bani Israel. Namun kenyataannya Allah menurunkan kenabian terakhir itu pada Bani Quraisy, pada orang-orang Quraisy. Sedangkan yang keempat kelima. Cepat banget jawabnya. Yang kelima, ya, yaitu al-khilafah. Bahwasanya kekhilafan itu dari Quraisy. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, al-khilafatu atau al-a'immatu min Quraisy. Khilafah itu dari Quraisy. Ketika terjadi perselisihan siapa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan setelah Nabi meninggal, maka para sahabat berselisih, tapi Nabi pernah bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Kekhilafan itu dari Quraisy. Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, Utsman, Ali, semua mereka itu dari Bani Quraisy. Sedangkan yang ketujuh, yang keenam, ibu-ibu ini. Kalau salah Ustaz itu senang gitu. Oh, nggak seperti itu, Masya Allah, ibu-ibu. Semoga Allah merahmati ibu-ibu semua. Ya, dengan dikirimkannya teman kepada ibu-ibu. Wah, ketawa. Kemudian yang keenam, saya carikan artinya dulu yang pasti. Yang keenam itu as-sikoya. Sikoya itu yang memberikan minum kepada jamaah haji. Jadi mereka itu dulu mereka sangat berbahagia ketika musim haji. Nah, di antara yang mereka lakukan itu adalah mereka membuatkan penampungan air dari kulit, lalu mereka itu menaruh air zam-zam di situ untuk diminum oleh jamaah haji. Mereka senang itu. Kan? Sedangkan yang ketujuh, minum. Bu, minum. Apa, Bu? Ya, minum ya. Sedangkan yang ketujuh, saya carikan dulu. Yaitu al-hijabah. Nah, al-hijabah. Ya, sebentar saya carikan arti hijabahnya yang cocok. Hijabah. Ya, hijabah. Hijabah itu kalau diterjemahkan di sini
Nanti saja kita carinya ya. Ini belum saya temukan arti yang tepat ini. Nanti sambil kita cari di pas akhir dari surat ini. Intinya ada 7. Nah, salah satunya yang paling utama itu adalah mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datangnya tentara bergajah. Dan itu nanti ada kaitannya dengan surat setelahnya, yaitu surat apa? Al-Fil. Makanya para ulama mereka itu menyebutkan surat Quraisy pada hakikatnya bercerita tentang perintah Allah kepada orang-orang Quraisy ketika mereka telah diberikan sebuah nikmat. Apa nikmat yang Allah berikan kepada mereka? Yaitu Allah menolong mereka dari tentara bergajah, dan di antara perintah supaya mereka bersyukur itu yaitu mereka disuruh untuk beribadah kepada Allah serta memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Nanti akan disebutkan di sini. Baik. Kita baca di sini surat Quraisy. Surat ini adalah kategori termasuk dalam surat Makkiyah. Surat apa Ibu? Makkiyah, yang mana terdiri dari 4 ayat. Di mana ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ilafi Quraisy. Ya, li'ilafi Quraisy, demi kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan orang-orang Quraisy? Ila fihim rihlatasy syita'i was shayd, yaitu kebiasaan mereka melakukan rihlah. Ya, rihlah. Rihlah di sini yaitu berdagang. Yang mana mereka berdagang itu di waktu syita dan di waktu shayd. Syita itu musim dingin. Ya. Syita itu musim dingin. Ketika terjadi musim dingin, maka mereka itu berdagangnya kemana? Kemana Ibu? Kemana? Ke Yaman. Ketika musim dingin mereka itu berdagang ke Yaman, karena Yaman itu terletak di selatan dekat ke laut, dan umumnya daerah yang dekat laut itu panas, kayak Surabaya. Iya, Surabaya itu panas. Kenjeran. Iya, Kenjeran itu. Wisata Kenjeran ya, Panteria Kenjeran. Iya, Kenjeran. Oh, enggak pantai. Pantai tempat saya itu bagus, Bu. Di sini pantainya nggak ada ya. Jadi panas. Sementara syita itu musim dingin. Nah, kalau musim dingin, negara yang berada di umumnya yang berada jauh dari garis khatulistiwa itu umumnya negaranya dingin. Contoh, antara Mekah dan Madinah yang lebih panas mana? Mekah. Karena Mekah itu lebih mendekat ke arah khatulistiwa, sedangkan Madinah itu berada di utara. Berada di utaranya kota Mekah. Kalau sekarang perjalanan Mekah ke Madinah itu naik bus sekitar 6 jam. Berarti dari Surabaya, Jogja, tanpa tol. Ya, Surabaya, Jogja tanpa tol. Kalau pakai tol dekat, tanpa tol. Nah makanya kan saya bilang Surabaya, Jogja tanpa tol 6 jam. Tapi di sana itu 6 jam itu apa? Jalannya lebar, nggak ada lampu merah. Dan kecepatan di sana orang bawa mobil itu minimal 140. Makanya di sana banyak meninggal itu gara-gara kecelakaan. Tapi jalannya mulus, tidak kayak kita, banyak tambalannya. Ya, akhirnya itu yang lagi enak tidur itu kena gudukan dikit kecot gitu kan. Ya, yang tadinya mimpi ketemu bidadari akhirnya nggak jadi. Ya. Jadi di utara mereka kalau pas musim panas, mereka musim dingin mereka ke Yaman. Sedangkan ketika musim panas mereka pergi ke Syam. Mereka berdagang ke Syam, yang mana pusat Syam pada waktu itu adalah Palestina. Kenapa mereka ke
Palestina subur, Palestina itu subur, negara subur, Syam itu subur. Buah-buahan banyak di sana, berbeda dengan di Yaman. Di Yaman itu buah-buahan tidak ada. Tapi kalau buah-buahan mereka ambil itu di Syam. Ya. Karena di sana itu daerah yang subur, daerah yang secara iklim untuk pertanian itu bagus. Makanya di Mekah itu tidak ada pertanian. Mulai pertanian itu ketika masuk Madinah ke atas. Sementara di Mekah tidak ada pertanian. Baru-baru ada pertanian itu. Makanya di antara doanya Nabi Ibrahim kepada Mekah itu bahwasanya Rabbi ja'al hadza baladan aminah warzuq ahlahu minas thamarat. Ya Allah, jadikanlah Mekah ini sebagai negeri yang aman, damai, dan berikanlah rizki kepada penduduknya dari berbagai macam buah. Meskipun tidak ada pohonnya, tapi Allah memudahkan pohon buahnya itu datang ke kota Mekah. Coba ibu yang pernah umroh, apa yang bisa didapat di Mekah itu? Batu tok isinya. Tapi kalau ibu cari kangkung, ada kangkung sana. Bahkan ada toko khusus yang menjual bahan-bahan dasar Indonesia ada. Ya ada. Ya, pingin makan cak kangkung bisa tinggal beli ke sana. Tapi kangkungnya Jawa itu kalah jauh sama kangkungnya Lombok. Kangkungnya Lombok itu kerenyes gitu. Pernah makan Bu? Enggak pernah. Ya, nanti hubungi saya untuk open order ya. Ya. Jadi ketika mereka berada di musim dingin, mereka pergi kemana? Minum air dulu biar fokus. Ya, saya cepat ini biar ibu bisa pergi ke Stea ini. Ngerti saya? Saya kemarin kan tawarkan libur atau enggak? Katanya ibu enggak libur ya sudah. Ya. Atau kita cukupkan gajinya? Ya. Baik. Kalau pas musim dingin, mereka pergi kemana? Kalau musim panas, mereka kemana? Nah, Allah ceritakan kepada mereka, orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka ini. Yang mana di dalam kebiasaan mereka ini, mereka itu dijaga sama Allah, dilindungi ketika mereka pergi itu. Zaman dulu sama zaman sekarang melakukan perjalanan beda. Kalau zaman sekarang saja masih ada begal, apalagi zaman dulu. Zaman dulu tuh begal itu banyak Bu. Kalau bahasa Arabnya begal itu qat'ut thariq namanya. Qat'ut thariq itu artinya sebenarnya pemotong jalan, tapi yang itu diistilahkan sebagai pembegal. Contoh ulama yang dulu mantan begal kemudian jadi ulama seperti Fudail ibn Iyad, mantan pembegal tapi jadi ulama. Ya. Itu bukan masalah. Masa lalu orang bisa berbeda-beda. Ya. Tapi ketika ada keinginan untuk mau berubah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuk mereka berubah. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan apa? Innamal a'malu bi khawatimiha. Orang itu dilihat akhir kehidupannya, bukan saat ini. Tapi kita berusaha untuk kita memperbaiki diri kita di saat ini, karena akhir kehidupan kita itu tergantung bagaimana kita berusaha memperbaiki seluruh hidup kita. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, disebutkan di sini, amma fi syita'i fa yastahiduna nahwa al-yamani lil mahsulati az-zira'iyyah fihi. Ketika musim dingin mereka pergi ke Yaman, yang mana di Yaman itu mereka akan mendapatkan hasil dari zira'iyah, hasil pertanian seperti beras. Tapi kalau zaman dulu bukan beras, gandum, kurma. Orang dulu di sana itu tidak mengenal beras. Beras itu di Indonesia. Ibu tahu nasi mandi itu?
nasi kebuli, itu bukan orang Arab punya. Itu orang, kalau nasi mandi terkenalnya memang Yaman, tapi kalau nasi kebuli itu kalau secara histori lebih terkenalnya ke India. Ya, nasi kebuli. Ya, nasi mandi pun juga hampir-hampir seperti itu. Ya. Yang mana umumnya nasi kebuli, nasi mandi itu mereka gunakan untuk hari raya perayaan mereka. Tapi ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi sekarang sudah banyak di sini nasi mandi ya. Enak nasi mandi atau kebuli? Semua. Hah? Enak nasi putih sama penyetan. Saya mah enak semua, yang penting gratis, Bu. Tumbas itu nggak enak. Tumbas dewe itu nggak enak, tapi kalau gratis pasti enak. Meskipun itu nasi bungkus yang dibagikan di masjid itu pas sholat enak gitu, karena gratis. Berkah ya. Wali'anal Jawa munasibun, karena di sana secara kondisi udara itu bagus gitu. Yaman itu kayak seperti kita ini, Yaman itu seperti Indonesia, Yaman itu hampir mirip kayak Indonesia. Ya, cuma mungkin agak sedikit kalau dari sisi anunya bedanya begini. Kalau di sini panasnya itu panas masih lembab ya, panasnya itu agak lembab. Kalau sana itu panasnya panas kering panasnya. Kalau kita kan kepanasan, keluarin keringat kan bisa buat bau badan kan. Kalau sana panas tapi tidak berkeringat, ya, tidak keringat. Tapi kalau sudah dingin banget. Ya. Nggak tahu ini pengalaman yang lain atau tidak. Saya pas umroh akhir tahun itu satu hari mandinya. Saking anunya tuh. Ya gimana mau mandi? Keringatnya nggak ada, bau badan juga nggak ada. Mau mandi juga dingin. Ya. Memang jarang. Adapun di Syam itu terkenalnya dengan apa? Dengan buah-buahannya. Makanya ada satu wilayah di Syam itu yang disebut dengan Jericho. Pernah dengar Jericho? Itu daerah Jericho adalah daerah yang subur, terletak di menghubungkan antara Palestina, Yordan dengan pokoknya 3 negara sekarang itu. Palestina, Yordan sama Syria kalau tidak salah. Suriah. Itu daerah yang sangat subur, daerah Jericho itu. Banyak pohon-pohon, banyak buah-buahan di sana. Ya, namanya daerah Jericho. Coba nanti ibu lihat peta ya. Ya, nama daerahnya apa? Jericho. Ya, bukan Roiko ya. Ya, Jericho namanya. Itu ibu lihat peta itu dekat Yordan, ya dekat West Bank, pokoknya dekat situ pokoknya. Dekat dengan laut mati, daerah Jericho itu dekat dengan laut mati. Makanya dia itu sangat daerahnya subur gitu loh, daerah Jericho itu subur. Nah itu yang sampai sekarang itu menjadi salah satu wilayah yang diperebutkan oleh orang-orang Yahudi. Kita tidak katakan Bani Israel, tapi orang-orang Yahudi. Karena mereka menganggap mereka itu lebih berhak untuk menguasai Palestina atau Syam secara umum. Karena di situ banyak diturunkan nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa mereka itu sampai sekarang menyerang Palestina, menyerang negara-negara sekitar situ, karena mereka menganggap Yahudi ini lebih berhak atas negara itu karena dari Bani Israel itu nabi banyak diturunkan di wilayah tersebut. Lalu kita katakan
Ya, meskipun mereka mengatakan mereka lebih berhak, namun tetap semenjak pemerintahan Umar bin Khattab, wilayah itu telah diserahkan kepada pemerintahan kaum muslimin. Bisa dipahami ya? Kita ini harus melek sejarah ibu, biar kita tidak terframing sama media. Media ini, terutama media luar negeri ini suka mentabukan masalah-masalah seperti ini. Padahal sebenarnya kekacauan, kekisruan yang terjadi di belahan dunia sana, terutama di daerah-daerah Timur Tengah sana, itu disebabkan bukan hanya karena konflik politik, bukan hanya karena konflik ekonomi, tapi yang paling utama adalah karena konflik keagamaan. Itu yang paling penting. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, di antara bentuk perintah Allah kepada mereka atas kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, karena mereka itu diberikan kemudahan untuk melakukan safar ke Syam, melakukan safar ke Yaman. Allah sebutkan di ayat yang ketiga dan keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka sembahlah oleh kalian Rabb dari rumah ini. Maksudnya Rabb dari rumah ini yaitu apa? Ka'bah. Disuruh menyembah kepada Ka'bah. Karena kenikmatan yang diberikan kepada mereka, maka mereka disuruh menyembah kepada Ka'bah. Ya. Disuruh menyembah kepada Ka'bah. Kenapa mereka disuruh menyembah kepada Ka'bah? Syukran lahu ala hadhihi nikmah. Sebagai bentuk mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Apa nikmat tersebut? Yaitu mereka diberikan keamanan, ketentraman ketika mereka melakukan rihlah atau perjalanan bisnis, baik itu ke Yaman ataupun ke Syam. Mereka dijaga sama Allah. Ya, mereka dilindungi. Ya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka itu tidak mendapatkan obstacle atau tidak mendapatkan rintangan-rintangan tatkala mereka itu berada di wilayah perjalanan mereka menuju tempat yang ingin mereka lakukan berdagang tersebut. Ini yang perlu untuk dipahami. Makanya kita disuruh untuk beribadah kepada Allah sebagai bentuk syukur. Nah, begitu pula dengan kita jamaah. Kalau orang Quraisy saja mereka disuruh bersyukur, beribadah kepada Allah, disuruh untuk menyembah hanya kepada Allah sebagai bentuk syukur atas usaha mereka. Kita pun demikian. Kita punya bisnis kita berkembang. Cara bersyukurnya bagaimana? Selain dengan kita bertahmid, memuji Allah, selain dengan hati kita mengakui itu merupakan karunia dari Allah. Cara yang terbaik untuk bersyukur itu adalah sebagaimana yang Allah ceritakan tentang Nabi Daud. Kata Allah Ta'ala, "I'malu ala Daud dan syukra." Beramallah kalian seperti Nabi Daud sebagai bentuk bersyukur. Jadi dengan kita bertauhid kepada Allah, memperbanyak amal ibadah, dengan kita senantiasa melakukan amal soleh, itu bentuk bersyukur atas segala nikmat. Jadi syukur itu bukan hanya dengan lisan. Oleh karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan apa? 3 pola bersyukur yang harus terpenuhi baru kita dikatakan bersyukur dengan sempurna. Yang pertama dengan lisan, kita sudah ucapkan dengan lisan memuji Allah. Yang kedua dengan hati kita membenarkan bahwa nikmat ini semata-mata dari Allah, karunia Allah. Bukan karena kita memang jago dagang, bukan karena kita cerdas masalah ini, bukan karena begini, bukan karena kemampuan kita, bukan karena pengalaman kita, bukan itu, tapi semata-mata karena karunia Allah. Yang sering terlupakan itu yang nomor 3, beramal. Bukan malah rajin sholat, malah tambah malas. Orang susahnya kalau sudah semakin berkembang, itu di situ ujiannya jauh. Titik terberat ujian seseorang dalam urusan duniawinya yang sedang berkembang, apakah mereka semakin dekat atau semakin jauh? Itu di titik terberatnya di sini. Oleh karenanya kata Salamah bin Dinar rahimahullah, di antara kunyah beliau yang disebut dengan Abu Hazm, Salamah bin Dinar Abu Hazm. Beliau pernah mengatakan dalam sebuah ungkapan yang sangat indah. Beliau mengatakan begini, kullu nikmatin la tuqarribuka minallahi fahiya bariyah. Segala macam nikmat, tapi kalau nikmat itu tidak bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Salatnya enggak bisa semakin rajin,
ibadah-ibadah yang lain tidak bisa semakin semangat. Kemudian hubungan kita dengan Allah justru semakin jauh. Hati-hati, nikmat itu ataupun rezeki itu bukan nikmat yang hakiki, tapi itu istidraj. Berarti Allah sedang menguji. Karena Allah Ta'ala berfirman apa? Bahwasanya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji manusia bukan hanya dengan keburukan, tapi dengan kebaikan. Ujian. Tinggal bagaimana kita ini mensikapi aja. Kita anggap nikmat itu tuh sebagai hal yang justru menjadikan kita semakin dekat, atau justru sebaliknya menjadikan kita semakin jauh. Maka cara bersyukur yang terbaik adalah dengan beramal. Cara yang terbaik untuk kita bersyukur dari harta dengan kita berinfak, bersedekah. Itu cara bersyukur yang terbaik. Sesuai dengan apa yang menjadi keikhlasan kita. Tidak harus dituntut banyak kok. Karena percuma banyak kalau nggak ikhlas sama aja. Ya, percuma banyak tapi kalau tidak ikhlas maka tidak ada manfaatnya. Lebih baik sedikit ikhlas tapi secara kontinu, secara berkesinambungan. Itu yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Salama bin Dinar atau nama kunianya Abu Hazm. Iya. Wanipiro. Ya. Itu nasihat yang sangat indah. Kadang kita lupa untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Orang kalau sudah sampai puncak usahanya, bisnisnya, urusan dunianya, mulai lupa sama Allah. Cukuplah Qarun itu jadi contoh. Sebelum kaya, Qarun itu adalah orang yang terkenal ibadah sama Allah. Doa gak pernah putus, ibadah gak pernah putus, segala macam. Giliran Allah berikan dia kekayaan, apa yang terjadi? Akhirnya Allah menenggelamkan dia dengan hartanya. Maka jadilah harta karun. Jadi harta karun itu berasal dari hartanya si Qarun. Bisa jadi harta-harta yang kita temukan di dalam tanah itu memang hartanya si Qarun. Kaya Qarun. Tidak ada yang kaya seperti Qarun itu. Kita di dunia sekarang ini baru punya satu perusahaan sudah menganggap diri kita kaya. Qarun, hartanya luar biasa, kaya raya. Kita baru jadi misalkan, baru jadi direktur, kita sudah menganggap diri kita di pimpinan besar. Fir'aun, kurang apa Fir'aun itu? Tapi apa yang kurang dari mereka? Tidak mau bersyukur, tidak mau taat sama Allah. Padahal dengan taat itu sebagai bentuk bersyukur. Nah, makanya Allah ingatkan di sini. Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Rabb dari rumah ini yaitu Allah, yang mana itu sebagai bentuk bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nah, kita pun demikian cara. Ya. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang terakhir. Tenang ibu, saya tidak percepat, nanti ada tambahan sedikit ini ya dari pembahasan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang terakhir, "Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Dan orang-orang yang memberikan mereka makan. Ya. Dan yang memberikan mereka makan dari kelaparan serta menjaga keamanan mereka dari ketakutan. Allah sebutkan di sini, Allah sebutkan tentang sifat dari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu Allah jadikan mereka itu tidak berada dalam kelaparan. Kan sudah kita sampaikan tadi, Mekah itu mau ditanam apa? Tidak ada. Kurma itu tidak bisa mereka. Kurma itu dikirim dari Medina. Tidak ada yang mereka bisa tanam di sana. Jadi kalau mereka tidak berdagang, tidak pergi keluar ke Syam, tidak pergi keluar ke Yaman, tidak pergi ke Madinah, yang mana pada waktu itu disebut Yathrib, mereka tidak dapat apa-apa sudah. Tidak dapat apa-apa. Ya. Beda dengan orang Madinah. Orang Madinah punya kebun kurma. Sementara Mekah tandus kering kerontang. Tapi meskipun demikian, Allah berikan satu keberkahan ke kota Mekah.
yaitu air yang tidak pernah kering sampai hari ini. Pernah nggak ada ceritanya air Zam-Zam kering? Nggak pernah. Ya. Itu kalau dibawa ke Madinah itu bertengki-tengki itu tidak pernah habis itu. Coba kalau sumur kita baru satu tangki saja sudah yang naik pasir gitu, rusak mesinnya. Sana ada, bayangkan setiap hari loh itu dibawa ke Madinah itu, bukan, dan sehari itu bukan satu kali jalannya, 2-3 kali jalan kayak gitu ke Madinah, dibawa ke Madinah itu air itu. Bukan hanya di Madinah, tapi di tempat-tempat yang lain juga dibawa air Zam-Zam itu. Subhanallah. Allah muliakan kota Makkah itu, meskipun tidak memiliki pertanian, tapi airnya melimpah. Tapi bayangkan, Allah berikan nikmat kepada mereka, orang-orang Makkah ini. Mereka tidak pernah lapar, tidak pernah pun merasa ketakutan. Ketika mereka itu berdagang, mereka diberikan apa yang mereka inginkan. Ketika mereka pergi berdagang, mereka dijaga sama Allah Ta'ala. Makanya disuruh bersyukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Disuruh bersyukur. Baik. Kemudian dikatakan di sini, di antara bentuk Mekah itu dijaga oleh Allah, keamanan di sana, ya. Saking amannya Mekah itu dijadikan sebagai salah satu tanah haram. Maksudnya tanah haram itu tanah yang kita itu dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu di sana. Seperti tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh membunuh binatang sembarangan. Bahkan saking mulianya kota Mekah itu, Allah jadikan satu dari 2 kota yang akan tidak dimasuki Dajjal. Tapi ya kok nggak jelas itu bilang tanda-tanda Dajjal itu sudah mulai muncul di kota Mekah. Coba secara logika begini, Nabi mengatakan Dajjal tidak akan masuk ke kota Mekah, tapi ada tanda-tanda Dajjal. Dan terus cara digabungkannya gimana mikirnya? Kan tidak jelas itu kan. Sementara Mekah itu tidak akan dimasuki, kok bisa tanda-tandanya itu muncul di sana gitu? Aneh. Ya tuh. Nah, ini contoh-contoh orang nggak jelas ini. Ketoi obatnya entek ini. Atau mungkin satu obatnya habis, atau yang kedua ngopinya kurang doang gitu kan. Ya, jadi udah diajak ngopi sih gitu. Tanah haram Allah jaga, yang mana Nabi SAW tidaklah seluruh dunia ini akan dimasuki oleh Dajjal, dan Dajjal akan berputar mengelilingi dunia ini selama 40 hari. Tapi hanya 2 kota yang tidak dimasuki, kota Madinah dan kota Makkah. Haram Dajjal masuk ke sana. Mekah kenapa diharamkan Dajjal masuk sana? Karena di situ adalah rumah Allah, Masjidil Haram. Sedangkan kota Madinah kenapa diharamkan? Karena itu merupakan kotanya Nabi alaihi salatu wassalam. Diharamkan. Adapun yang lainnya masuk semua, Riyadh, Jeddah, Indonesia, Surabaya. Wonosari mana? Masuk, nggak masuk. Ya. Nah, ini keluar, sayangnya itu keluar dari orang-orang yang mengaku sebagai seorang yang menyeru kepada Islam. Itu yang kita sayangkan. Padahal hal-hal tersebut sudah jelas secara dalil bahwasanya kota Mekah itu tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Jadi aman di sana, aman. Ya, apa-apa aman di sana itu. Orang mencuri tidak ada, kalaupun ada dipotong tangannya. Dan tingkat pencurian di daerah-daerah seperti di Mekah, di Madinah itu hampir 0,00 sekian persen kalau mau mencuri. Mikir mereka. Ya, tidak ada yang berani mencuri.
Kalau memang itu, ya, jangankan mencuri, nebang pohon aja tidak berani, bunuh semut aja tidak boleh gitu. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Baik, kemudian dikatakan di sini, fahadhihi surah kulluha tadhkiru li Quraisy bima an'ama Allahu 'alaihim fi hadzal bait al-'azim. Maka surat ini kata para ulama menjelaskan tentang peringatan kepada orang-orang Quraisy atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka, supaya mereka itu sadar. Ya, supaya mereka itu sadar kepada siapa mereka harus beribadah, kepada siapa mereka harus berdoa, kepada siapa mereka harus menyembah. Karena nyatanya orang Quraisy setelah 10 tahun mereka beribadah kepada Allah, datanglah kesyirikan pertama yang dibawa oleh seorang yang bernama Amr ibn Luhai al-Huzai. Amr ibn Luhai al-Huzai dari kalangan Bani Tamim. Ketika pergi ke Syam, melihat orang-orang di sana, karena Syam itu notabene orang Nasrani, mereka menyembah patungnya Yesus. Akhirnya dia itu berinisiatif, ya Allah, kalau patung ini dibawa pulang disembah, dibawa pulang sama dia. Dan itulah sejarah kesyirikan pertama kali terjadi di kota Makkah. Muncul patung-patung yang lain sehingga sejarah mencatat ada 360 patung yang berada di seputaran Ka'bah. 360 patung. Dan kata Nabi SAW bersaksi ketika Isra dan Mi'raj, aku melihat Amr ibn Luhai al-Huzai sebagai pembawa kesyirikan pertama kali di kota Mekah. Dia di dalam neraka itu menyeret-nyeret ususnya yang keluar dari perutnya. Ibu pernah lihat usus keluar? Pernah makan usus? Tidak senang atau tidak pernah? Iya. Tapi ini ususnya keluar dari perutnya sementara dia jalan. Jangan dibayangkan itu tidak jadi makanan. Itu hukumannya. Ya, karena dia membawa kesyirikan pertama kali ke kota Mekah. Ya. Jadi diingatkan kepada orang-orang Quraisy supaya mereka itu sadar kepada siapa mereka itu harus beribadah. Allah hilangkan rasa lapar dalam diri mereka. Allah hilangkan ketakutan dalam diri mereka. Bayangkan tadi kita sebutkan 7 sifat tadi itu, 7 sifat atau 7 hal yang diberikan kepada orang Quraisy. Salah satunya apa? Allah jaga mereka dari tentaranya bergajah, dari serangannya orang-orang bergajah. Yang mana kata Abu Thalib ketika didatangi sama sekjennya Abraha untuk bernegosiasi supaya Abu Thalib itu mengosongkan kota Mekah karena dia ingin menghancurkan Ka'bah. Apa jawaban Abu Thalib? Anak itu Rabbul Ghanam, aku ini pemilik kambing. Ka'bah itu punya tuannya sendiri. Kamu kembalikan kambing saya. Ya kata Abdul Muttalib, nanti Ka'bah itu ada yang lindungi sendiri dia. Kata Abraha, aneh, iki orang mau diserang nih, tapi tetap minta dibalikin kambingnya. Iki orang mau diserang ini kambingku, gue pun di, ya, sebalik no, suruh balikin. Karena dia tidak ada urusan dengan Ka'bah itu ada yang melindunginya. Dan mereka yakin Allah berikan nikmat itu kepada mereka, tapi mereka tidak sadar akan masalah itu. Mereka lupa bagaimana tatkala mereka itu diselamatkan dari tentara-tentara bergajah. Begitu pula dengan kita jemaah sekalian. Kita yang diberikan nikmat, kemudian dijaga dari rasa takut. Apa bentuk real kita bersyukur sama Allah Ta'ala? Ia bertauhid sama Allah, beribadah hanya kepada. Ya, jangan minta ke kuburan, jangan pergi ziarah kubur ini untuk minta tabaruk, ngalap berkah segala macam. Belum dapat jodoh pergi ke makam wali songo ini. Kalau belum dapat jodoh, dia cari jodoh, bukan pergi ke makam. Ya, nemu jodohnya di sana, Ustaz. Rezekinya seret, bukan pergi ke makam doa supaya dilancarkan, pergi ke dukun cari pengaruh, bukan. Kalau rezekinya seret, berarti ada yang salah dengan ibadah kita. Berarti kualitas ibadah kita ini belum baik. Ustaz, ibadah saya sudah baik, sholat malam saya baik, Masya Allah, puasa sunnah segala macam, tapi tetap rezeki secara rezeki kok seret-seret terus.
berarti Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Pernah saya sampaikan, ibu mau jadi yang mana? Miskin cepat masuk surga atau kaya telat masuk surga? Ya, harus dijawab. Itu dari pilihan ketiga. Kaya tapi cepat masuk surga. Tidak ada pilihan ketiga itu. Miskin tapi cepat masuk. Sepakat ya? Mau kaya cepat masuk surga nggak? Kaya tapi cepat masuk surga. Hah? Sebenarnya minta yang itu katanya. Makanya ibu mau jadi orang kaya atau orang miskin? Enggak ada sederhananya itu. Ini waktunya sudah mau habis ini ya. Berarti kalau mau beli ini cukup, berarti kan kaya namanya. Orang miskin itu orang nggak bisa beli, Bu. Iya, Bu. Hah? Orang miskin kenapa? Takut kekufuran. Emang mak-mak nih kalau disuruh untuk istinbatul ahkam hebat mereka. Masya Allah. Iya. Tapi yang paling banyak kufur nikmat itu perempuan kan? Betul nggak? Gak ada maksud kan? Dulunya lah. Hah? Insya Allah enggak. Tapi saya belum pernah dengar dalilnya itu laki-laki kufur nikmat tuh. Umumnya kufur nikmat itu apa? Perempuan. Oh, tapi bukan ibu-ibu di sini, tenang. Baik. Karena kan Nabi itu pernah mengatakan yang paling banyak masuk neraka itu siapa? Apa sebabnya? Suaminya kerja keras, bangunkan rumah, belikan kendaraan, ya, masya Allah, ya, semua kebutuhan dipenuhi. Telepon suaminya, Pak, tolong beli terang bulan. Suaminya sampai lupa nggak dibeli terang bulan, mungkin lupa kerja karena capek. Tahu apa kata istrinya? Emang suamiku ini tidak pernah berbuat baik sama aku selama ini. Apa perlu dicarikan teman baru? Oh beda ya? Oh yang belum? Baik. Nah, kemudian disebutnya di sini. Fa'idha qala qailun, apabila ada orang yang berkata, "Ma wajaba Quraisy nahwa hadhihi nikmah?" Apa kewajiban orang Quraisy atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka? Wa kadzalika ma wajaba min hilli fi man halla fi Makkah al-ana min Quraisy aw ghairihim. Begitu pula apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di Mekah saat ini, baik dari orang Quraisy ataupun yang belum. Maka kata Syekh, al-wajib asyukru lillahi bil qiyam bi ta'ati bi imtithali amrihi wa sunnati nabiyhi. Maka di antara bentuk kewajiban orang Quraisy dalam bentuk dia bersyukur kepada Allah, senantiasa taat dan menjauhkan diri dari segala larangan. Itu pun tidak berlaku hanya di orang-orang Quraisy, kita pun demikian. Sekarang kita hidup di negara yang insya Allah aman, negara kita ini. Tidak seperti Palestina, tidak seperti Suriah, tidak seperti Syam, ya tidak seperti negara-negara di Timur Tengah sana yang konflik. Kita alhamdulillah aman. Sholat 5 waktu masih bisa di masjid. Tidak ada rudal, bukan hujan rudal ke kita, tapi masih hujan air. Masih aman. Cara bersyukurnya gimana? Ibadah sama Allah, taat sama Allah, bertauhid kepada Allah. Jangan justru di tengah kondisi aman seperti ini, kita justru melakukan perbuatan syirik sama Allah. Kita melakukan kekufuran sama Allah, melakukan kemaksiatan sama Allah. Bukan malah seperti itu. Itu namanya kufur nikmat.
salah dari kita. Karena ingat, kemaksiatan yang dilakukan oleh satu orang itu dampaknya bukan hanya dirasakan oleh orang itu, tapi akan dirasakan oleh menyeluruh. Seluruh orang merasakan. Dan itu terjadi di tengah-tengah kita. Coba lihat berapa banyak bencana alam ini yang terjadi. Ya. Benar, semua itu terjadi karena gejala alam. Kita katakan itu salah satu sebabnya, tapi ada sebab terbesar kenapa bencana alam terjadi. Karena maksiat yang dilakukan. Maksiat itu tidak semua orang, hanya segelintir orang. Tapi coba lihat dampak dari maksiat itu, semua orang merasakan. Rata. Bukan hanya mereka yang merasakan secara langsung maksiat itu, tapi musibah itu, tapi kita juga merasakan musibah tersebut. Apa yang kita rasakan coba? Cukuplah rasa takut itu dikatakan sebagai dampak dari musibah itu. Takut kita. Kalau musibah yang semisal ada pada kehidupan di kita ini. Takut. Apakah itu bukan tidak mungkin? Mungkin saja. Siapa bilang nggak mungkin? Ya. Ilmu dunia itu tidak bisa kita pastikan benar 100%. Coba lihat, masih ingat ketika terjadi tsunami di Pantai Pangandaran itu? Ya. Ada konser musik di situ kan? Kemudian di situ dipasang alat pendeteksi terjadinya tsunami. Kapan alat itu bunyi? Pas selesai tsunami baru bunyi. Dan terus pas sebelum tsunami kenapa nggak bunyi? Siapa yang merasakan dampak dari kemaksiatan itu? Semua orang yang tinggal di dekat Pantai Pangandaran itu. Mereka merasakan, yang tidak ikut serta merasakannya. Kita pun takut akhirnya. Orang-orang yang hidup di sekitar pantai pun menjadi takut. Padahal mereka tidak kena, tapi takut. Maka cukup dikatakan sebagai musibah yang menimpa seluruh manusia atas kemaksiatan yang dilakukan oleh satu orang. Maka cara bersyukur itu adalah menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Walihada idza kasratil ma'asi fil haram fal khatar ala ahlihi akthar min khatari ala ghairihim. Maka tatkala terjadi kemaksiatan yang semakin banyak pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka hati-hati, perkara tersebut akan menimpa seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Ya. Ini yang perlu untuk kita benar-benar menjaga diri kita. Ya. Oleh karenanya masyarakat muslimin, ya, surat Quraisy ini pada hakikatnya mengajarkan kepada kita untuk bagaimana cara kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Memang ayat surat ini Allah turunkan khusus untuk menceritakan orang-orang Quraisy, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Ya. Secara khusus diturunkan kepada orang Quraisy, tapi secara manfaat itu berlaku kepada seluruh manusia, termasuk kita yang hidup di Surabaya saat ini. Bersyukur. Allah masih memudahkan kita, Allah masih menjaga kita, Allah masih memberikan kita kemudahan-kemudahan yang lainnya. Allah masih memberkahi segala apa yang menjadi urusan-urusan kita. Maka cara yang bersyukur yang terbaik sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi, yang paling utama adalah yang poin ketiga, kita beramal, bertakwa, taat kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik masyarakat muslimin, ya, sampai di sini dulu kajian.